Assalamualaikum Bu Emma, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Mai. Bu Mai kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Saya mau meminta waktu nih Bu, apa Ibu bersedia? Oh tentu saya bersedia Bu. Hari ini saya sudah selesai mengajar. Alhamdulillah, saya akan praktik coaching. Minta tolong mengamati ya Bu, kegiatan coaching saya. Baik Bu Mai, seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa Ibu ingin berbincang-bincang dan berdiskusi dengan saya terkait keterampilan coaching ya Bu menggunakan alur Tirta. Nanti Ibu Mai akan berbicara dengan Bu Latifah dan saya akan mengamati eh, proses coachingnya. Betul Bu Emma? Baik, kalau begitu nanti saya mengamati proses coaching Ibu, kemudian saya akan memberikan penilaian setelah kegiatan coaching selesai. Lalu kompetensi coaching apa yang Bu Mai akan kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Mai, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana yang akan Bu Mai tingkatkan untuk diobservasi? Dari ketiga, kemampuan coaching saya yang ingin saya kembangkan, ingin lebih spesifik untuk mengembangkan mendengarkan secara aktif, Bu. Oke, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, saya ingin tahu indikator apa yang Ibu akan tekankan dalam tujuan coaching kali ini. Indikator yang akan saya tekankan yaitu saya ingin coach saya bisa menemukan langkah-langkah atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Oke, baik Bu Mai, semua sudah saya catat. Kemudian untuk mengetahui bagaimana Bu Mai mencapai apa yang diharapkan dalam mengembangkan kompetensi coaching, kapan Ibu akan melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Latifah? Hari ini Bu, saya sudah janji untuk bertemu dengan eh, Ibu Latifah dan nanti Ibu dapat mengobservasi kegiatan coaching saya. Kalau begitu, saya mohon izin ya Bu untuk tetap di sini agar saya bisa mengobservasi kegiatan coaching hari ini dan nanti setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Mai harapkan. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Eh, Mai. iya Ibu. Silakan Ibu diundang Bu Latifah. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam, Bu Mai. Apa kabar Bu Latifah? Alhamdulillah baik. Ibu kabarnya gimana? Baik juga kan? Alhamdulillah baik juga. Bu Latifah, di sini ada Bu Emma juga nih Bu. Mungkin Ibu mau menyapa. Assalamualaikum, Bu Ma. Sehat ya? Waalaikumsalam Bu Latifah. Alhamdulillah sehat Bu Latifah. Silakan Bu Mai dan Bu Latifah untuk melanjutkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Eh, Bu Latifah, bagaimana nih katanya Ibu ada yang mau diceritakan kepada saya? Iya nih, Bu Mai. Akhir-akhir ini saya jadi kurang bersemangat, Bu. Karena akhir-akhir ini saya amati di bengkel tempat saya mengajar di jurusan BPIB, limbah praktek siswa seperti kertas dan kayu serta sampah plastik itu menumpuk. Sampai teman saya melapor ke saya, sampah semakin hari semakin banyak. Yang biasanya dibuang sampah 2 hari sekali, sekarang setiap hari sampah cepat sekali menumpuk memang. Oh, seperti itu ya Bu Latifah. Nah Bu Latifah, dari pembicaraan kita ini sekarang, apa yang ingin Bu Latifah dapatkan? Saya ingin mendapatkan jalan keluar atas permasalahan ini, Bu. Karena kalau permasalahan ini tidak dicari solusinya, kami sebagai guru bengkel dan siswa tidak akan nyaman belajar dengan adanya sampah yang menumpuk, Bu. Oh, jadi Bu Latifah ingin mendapatkan solusi atas permasalahan ini ya Bu, supaya bengkel DPIB nyaman untuk praktik. Iya, Bu Mai. Ya, apa penyebabnya ya Bu Latifah sampai begitu banyak di bengkel BPIB sampah?
Jadi untuk limbah praktek siswa Bu Mai, mereka kan praktek membuat gambar dengan menggunakan perangkat komputer yang pada akhirnya harus di-print. Terkadang ketika print ada beberapa yang salah print, akhirnya banyak kertas yang terbuang. Misalnya, seharusnya satu siswa ngeprint 4 lembar, malah sampai menghabiskan 8 lembar kertas. Untuk limbah kayu, siswa kami membuat produk kreatif dengan bahan dasar kayu. Dan ketika memotong, bahkan terjadi kesalahan ukuran ataupun pemotongan, sehingga kayu tidak bisa digunakan lagi. Oh, begitu ya, Bu. Tadi Bu Latifah menyebutkan sampah plastik. Apakah siswa praktik menggunakan bahan plastik juga? Tidak Bu, jadi sampah plastik ini berasal dari bungkus atau wadah makanan yang mereka beli di kantin. Sekarang ini kantin di sekolah saya itu masih ada yang menggunakan gelas plastik untuk wadah minuman. Nah, usaha apa yang Bu Latifah lakukan agar sampah tidak menumpuk? Untuk penggunaan bahan praktek, saya akan membuat kesepakatan dengan siswa, Bu, untuk meminimalisasikan penggunaan kertas. Contohnya, jika diperlukan 5 kertas untuk mengeprint, toleransi untuk kesalahan print itu hanya 1 kelas, sehingga mereka lebih teliti dalam membuat gambar dan menyeting format untuk print. Nah, sedangkan untuk bahan kayu, biasa kalau ada sisa kayu atau kayu yang tidak digunakan, nantinya bisa didaur ulang, digunakan untuk membuat produk yang kecil. Jadi sisa-sisa kayu ini dikumpulkan dan disimpan. Untuk sampah plastik, saya akan membuat kesepakatan dengan penjaga kantin agar mengurangi penggunaan plastik. Siswa diminta untuk membawa tempat sendiri untuk makanan dan minuman itu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ibu membuat kesepakatan dengan siswa untuk membatasi penggunaan kertas, mengumpulkan sisa bahan kayu untuk praktik yang nantinya akan digunakan kembali. Dan siswa dihimbau untuk membawa wadah sendiri untuk makan dan minum. Kapan Ibu akan membuat kesepakatan dengan siswa terkait dengan sampah ini? Jadi untuk penggunaan kertas, saya akan mulai jika KD kompetensi dasar itu dimulai ya. Jadi di jurusan saya ini kan tidak semua menggunakan kertas bahan prakteknya. Jadi kalau misalkan memang KD-nya tersebut prakteknya menggunakan kertas, maka saya akan mulai membuat kesepakatan dengan kelas, ya, kesepakatan kelas untuk meminimalisasikan kertas, penggunaan kertas. Terus untuk limbah kayu, kesepakatan akan saya lakukan dengan siswa ketika mereka mulai praktek menggunakan kayu dan meminta untuk mengumpulkan sisa kayunya yang nantinya akan digunakan kembali. Nah, yang untuk sampah plastik ya Bu Maya, saya akan mulai dengan jurusan saya dulu nih. Jadi saya akan menghimbau kepada anak-anak yang jurusan saya, kebetulan saya kepala program ya Bu Maya, untuk membuat kesepakatan agar mereka membawa wadah sendiri ketika mereka jajan di kantin. Jadi untuk menghindari sampah plastik ya Bu, seperti itu. Dari yang dapat saya ambil dari pembicaraan ini, ada 2 permasalahan ya Bu, sepertinya, yaitu mengenai limbah, bahan praktik di bengkel, dan sampah plastik. Bu Latifah membuat kesepakatan dengan siswa. Menurut Bu Latifah, apa ada kesepakatan lain di luar itu Bu Latifah? Ini Bu Maisaro, untuk masalah sampah ya, saya akan memberikan masukan dengan pihak sekolah. Kebetulan di sekolah kami kan ada unit produksi. Nah, kantin ini itu kan yang mengelola adalah unit produksi. Jadi saya ingin memberikan saran kepada unit produksi untuk membuat kebijakan mengenai penanggulangan sampah plastik ini. Pasti melibatkan orang lain ya Bu? Siapa saja yang bisa dilibatkan dalam masalah ini? Kalau terkait limbah sisa praktek ya, limbah praktek itu menggunakan kertas dan limbah kayu itu saya akan berkoordinasi dengan guru-guru di jurusan BPIB. Sedangkan untuk masalah sampah plastik saya akan berkoordinasi dengan jurusan lain. Mungkin kita akan membuat kesepakatan ya antar kaprok ya untuk nantinya akan disampaikan ke manajemen dan pihak unit produksi.
kesepakatan di sini dalam artian setiap jurusan itu akan bersepakat ya, kami kan bersepakat untuk memberikan masukan untuk meminimalisasikan sampah plastik. Jadi di kantin nanti tidak ada penggunaan gelas plastik lagi. Ya, baik Bu, terkait rencana yang Ibu utarakan, hal besar apa yang Ibu impikan untuk sekolah ini? Baik, Mai. Dengan masalah yang sudah saya sampaikan, saya sih sangat berharap ya ada kesepakatan kelas ini supaya dia lebih mencintai lingkungannya, sehingga tempat prakteknya atau bengkelnya itu menjadi bersih. Kalau misalnya kelas bersih kan kita juga nyaman ya untuk menggunakannya. Begitu. Baik Bu, terkait penanggulangan sampah ini Bu, kan harus dilakukan secara terus-menerus ya, tidak pada saat itu saja, hari itu saja. Adakah program kedepannya yang Ibu buat bersama rekan guru? Sebenarnya saya ada program ya Bu ya, dengan mendaur ulang sampah kertas, kemudian juga kayu dan plastik ini. Jadi dengan siswa merasa susahnya, jadi kan terutama plastik ya, plastik ini kan untuk didaur ulang agak sangat susah ya. Jadi ketika siswa ini merasa susahnya mendaur ulang sampah, semoga mereka akan sadar untuk membuang sampah ya, karena menggunakan kertas yang berlebihan dan menggunakan plastik sebagai wadah makan dan minum. Jadi mereka sadar, oh ternyata susah ya mendaur ulang sampah ini. Saya akan menghemat penggunaan kertas dan juga akan membawa wadah makanan dan minuman sehingga tidak menggunakan plastik. Begitu Bu, mahal. Terkait pelaksanaannya Bu, kapan Ibu akan memulai program tersebut? Mungkin saya akan berkoordinasi dulu ya Bu dengan guru dan pihak sekolah. Ya, Bu Latifah, sayangnya waktu kita untuk percakapan ini sudah selesai. Sejauh ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah Ibu, saya sudah mulai terbuka dan saya sudah mendapatkan titik terang untuk mencari solusi akan masalah yang saya alami ini dengan pembicaraan kita ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, saya turut senang. Saya doakan semoga murid-murid Ibu semakin sadar akan tanggung jawab sehingga mereka tergerak untuk membuang sampah pada tempatnya dan dapat menggunakan bahan praktik dengan efisien. Baik, amin. Terima kasih buat doanya. Terima kasih pula karena ini sudah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Bu Latifah. Semoga dapat berjalan dengan baik rencananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nisa. Alhamdulillah Ibu, barusan sudah terlaksana coaching saya dengan Bu Latifah. Alhamdulillah Bu Mai, kegiatan coaching Ibu tadi berjalan dengan lancar. Berapa nilai ketercapaian yang Ibu berikan jika tentang penilaian dimulai dari 1 sampai 10? 8 Ibu. 8. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya berpikir bahwa saya sudah menerapkan konsep tirta dan rasa Bu dalam kegiatan saya. Akan tetapi saya menyadari bahwa masih belum sempurna. Perlu pengalaman untuk menjadi seorang coach yang dapat mendengarkan aktif pada praktik coaching dan menemukan kata kunci yang tepat dalam kegiatan tersebut. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Mai? Dengan senang hati Ibu, silahkan. Ya, jadi saya tadi mengamati pada saat proses coaching Bu Mai dengan Bu Latifah, Bu Mai melakukan kegiatan coaching sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu dengan menggunakan alur tirta dan rasa. Terima kasih Ibu masukannya. Bagaimana pendapat Bu Mai dengan apa yang telah saya sampaikan? Sangat bermanfaat Bu untuk pengembangan diri saya untuk perbaikan coaching selanjutnya. Namun demikian, saya masih melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Bu Mai. Misalnya tadi saat Bu Mai bertanya
dapat lagi digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya mengamati tadi Bu Mai melakukan komunikasi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya tidak menggunakan kata mungkin saat melakukan coaching. Bagaimana pendapat Bu Mai? Setuju Bu, tanpa disadari ya Bu, saya akan berusaha untuk menghindarinya karena kata tersebut memperlihatkan kekurang yakinan seorang coach dalam berkomunikasi dengan coaching. Lalu bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya Bu Mai? Rencananya saat melakukan coaching, saya akan memperhatikan semua tahapan alur, teori, dan tentang coaching yang baik Bu. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Mai untuk dilakukan untuk meningkatkan kembali performa di area ini? Yang terbayang yaitu penerapan alutsista dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali informasi dari coaching. Kapan akan Ibu laksanakan? Pastinya saat melakukan coaching Bu, Di mana Ibu melaksanakannya? di sekolah Bu. Kemudian siapa saja yang Ibu jadikan kolaborator untuk membantu proses coaching tersebut? Rekan sejawat dan toolman Bu. Bagaimana hasil pengamatan yang dicatatkan ke dalam form survei akademik? Keunggulan dan kelemahan dicatat secara detail Bu, agar terlihat nyata sehingga coach menyadari keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, coach dapat introspeksi diri dan mengembangkan keunggulannya serta memperbaiki kekurangannya. Baik, mengakhiri kegiatan hari ini, apa yang didapatkan dari kegiatan kali ini? Yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini yaitu pengalaman praktik Bu. Praktik nyata dengan menerapkan konsep tirta dan rasa. Itu yang saya dapatkan hari ini. Baik, kalau begitu berarti hari ini sudah selesai Bu Mai. Jadi saya mudah-mudahan dari perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat. Bu Mai dapat menjadi coach yang baik dan Bu Latifah juga bisa demikian membantu mengarahkan murid memahami masalahnya dan menemukan solusi yang terbaik. Baik Bu, terima kasih Bu Emma, Bu Mesaro. Ya, baik Ibu, terima kasih atas Sama-sama Bu. waktunya. Sama-sama Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Mai, Bu Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.